Saudara-saudara, setiap tanggal 10 November, bangsa ini berhenti sejenak, menundukkan kepala, mengingat mereka yang telah pergi demi tegaknya merah putih. Hari Pahlawan bukan sekadar upacara atau barisan karangan bunga, melainkan momen untuk bertanya, siapa yang telah memberi arti pada kemerdekaan ini? 80 tahun sudah Indonesia berdiri di atas darah dan doa generasinya. Namun sejarah bukanlah catatan yang selesai. Ia terus menulis nama-nama baru yang akhirnya diakui. Mereka yang berjasa, berkorban, dan kadang baru dihargai setelah puluhan tahun. Tahun 2025 menjadi tahun yang istimewa. Di Istana Negara, dalam suasana khidmat dan haru, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh bangsa, nama-nama besar, dan sebagian lain yang mungkin belum banyak dikenal publik. Ada yang datang dari istana dan gelanggang politik, ada pula dari pesantren, pabrik, ruang kelas, dan garis depan perjuangan. Mereka berbeda zaman, berbeda jalan, namun disatukan oleh satu hal, pengabdian tanpa pamrih bagi Indonesia. Tahun ini, bangsa ini akhirnya menambahkan satu nama yang telah lama diperdebatkan. Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia yang memimpin negeri ini lebih dari 3 dasawarsa. Bersama beliau ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Presiden keempat, ulama, sekaligus tokoh pluralisme yang dihormati dunia. Dan di antara nama-nama besar itu, terdapat seorang buruh perempuan, Marsina, yang gugur dalam perjuangan keadilan di tanah pabrik, menjadi simbol keberanian rakyat kecil yang menolak tunduk pada ketidakadilan. Ada pula Sarwo Edi Wibowo, sang prajurit yang tegar di medan perang, dan ada tokoh pendidik, Mokhtar Kusuma Atmaja, diplomat ulung yang mengangkat nama Indonesia di forum dunia, serta Rahmah El Yunusiyah, pendidik perempuan dari tanah Minangkabau yang menanamkan semangat kemerdekaan lewat ilmu dan iman. Dari tanah Bangkalan, nama Syekhona Khalil bersinar, ulama yang membimbing generasi ulama besar seperti Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah, akar spiritual dari Nahdlatul Ulama. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, muncul Sultan Muhammad Salahuddin, seorang raja yang merakyat dan berjuang menjaga marwah bangsanya di masa kolonial. Dari utara, tanah Batak, dikenang Tuan Ronda Haim Saragi, tokoh yang menyalakan api perlawanan dan pendidikan di tanah Simalungun. Dan dari Maluku Utara, Zainal Abidin Shah, Sultan Tidore yang membawa suaranya untuk kemerdekaan di masa genting Republik Muda. 10 nama, 10 kisah. Satu benang merah, perjuangan dalam bentuk yang berbeda, namun berpijak pada nilai yang sama, cinta tanah air dan pengabdian pada bangsa. Inilah kisah mereka. Kisah tentang para tokoh yang akhirnya dikenang, para pahlawan yang datang dari berbagai penjuru Nusantara, yang kini diabadikan sebagai pahlawan nasional Indonesia tahun 2025. Namanya telah lama tercatat dalam lembaran sejarah Indonesia. Bagi sebagian orang, ia adalah simbol stabilitas dan pembangunan. Bagi yang lain, ia mewakili masa yang penuh bayang-bayang kekuasaan. Namun kini, sejarah memberi ruang untuk melihatnya lebih utuh, sebagai sosok prajurit, pemimpin, dan bagian dari perjalanan bangsa. Haji Muhammad Soeharto lahir di Desa Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta, 8 Juni 1921. Anak desa yang tumbuh dalam kesederhanaan, jauh dari pusat kekuasaan, namun sejak muda telah mengenal disiplin dan keteguhan hati. Ia menempuh pendidikan dasar di sekolah Onkoloro sebelum masuk ke dunia militer melalui KNIL, Tentara Hindia Belanda, dan kemudian bergabung dalam Tentara Pembela Tanah Air, PETA, saat pendudukan Jepang. Di sanalah benih kepemimpinan dan kedisiplinan militernya mulai tumbuh. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tahun 1945, Soeharto berdiri di barisan pejuang Republik. Sebagai perwira muda,
ia ikut dalam berbagai operasi mempertahankan kemerdekaan, terutama di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Salah satu momen penting dalam perjalanan militernya terjadi pada tahun 1949 ketika ia dipercaya memimpin serangan umum 1 Maret. Serangan itu menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada, masih berjuang, masih berdaulat. Peristiwa ini kemudian menjadi simbol kebangkitan semangat nasional di tengah penjajahan yang belum sepenuhnya pergi. Setelah pengakuan kedaulatan, Soeharto terus meniti karier di tubuh TNI. Langkahnya naik perlahan, dari komandan batalion hingga menjadi Panglima Divisi Diponegoro di Semarang. Disinilah ia mulai dikenal sebagai sosok yang tenang, berhitung, dan sangat tertutup. Namun di balik sikap kalemnya, tersimpan ketegasan dalam mengambil keputusan. Tahun 1965 menjadi titik balik sejarah. Ketika negara terguncang oleh peristiwa Gerakan 30 September, Soeharto, kala itu Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, bergerak cepat mengambil kendali keamanan dan menumpas gerakan tersebut. Peran inilah yang kemudian mengantarkannya ke puncak kekuasaan nasional. Pada 12 Maret 1967, Soeharto secara resmi diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua. Selama lebih dari 3 dasawarsa, dari 1967 hingga 1998, ia memimpin negeri ini dalam apa yang dikenal sebagai masa Orde Baru. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil, pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, serta keberhasilan menekan inflasi yang melanda pasca 1960-an. Ia memperkenalkan konsep trilogi pembangunan, stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan hasil pembangunan. Namun perjalanan panjang itu tidak tanpa kontroversi. Di balik kemajuan ekonomi dan stabilitas, terdapat kritik atas pembatasan kebebasan politik, pengendalian media, dan dugaan pelanggaran HAM di berbagai masa. Sejarah mencatat, masa pemerintahannya adalah periode dengan 2 wajah, kemakmuran di satu sisi dan luka sosial di sisi lain. Pada 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya menyatakan berhenti dari jabatannya. Krisis ekonomi Asia dan desakan reformasi rakyat mengakhiri masa kepemimpinannya. Ia meninggalkan istana dengan wajah tenang, dan sejak saat itu memilih untuk tidak lagi tampil di panggung politik. Soeharto wafat pada 27 Januari 2008, diiringi doa dan duka yang datang dari seluruh penjuru negeri. Nama dan jasanya tetap diperdebatkan, namun tidak dapat dipisahkan dari sejarah Republik Indonesia. 17 tahun setelah kepergiannya, pemerintah akhirnya menobatkannya sebagai pahlawan nasional melalui keputusan Presiden nomor 116 tahun 2025. Penghargaan ini menjadi simbol rekonsiliasi sejarah, bahwa setiap tokoh memiliki perannya, setiap masa memiliki maknanya, dan setiap jasa pada akhirnya akan menemukan tempatnya dalam ingatan bangsa. Bagi sebagian orang, gelar ini adalah bentuk penghargaan yang tertunda. Bagi yang lain, ini adalah pengingat bahwa sejarah harus dilihat dengan hati yang jernih. Apapun pandangannya, Soeharto telah menorehkan jejak yang tak terhapuskan dalam perjalanan Indonesia modern. Dialah sang prajurit dari Kemusuk, Presiden Pembangunan, dan kini pahlawan nasional Republik Indonesia. Dalam perjalanan bangsa yang panjang, ada tokoh-tokoh yang menyalakan cahaya dengan ilmunya, bukan dengan senjata, bukan dengan kekuasaan. Salah satunya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang akrab disapa Gus Dur. Nama itu begitu dekat di hati rakyat. Ia tak hanya seorang ulama dan pemimpin politik, tetapi juga cerminan kemanusiaan, humor, dan toleransi yang menjadi napas bangsa ini. Gus Dur lahir pada 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur. Ia adalah putra Kiai Haji Wahid Hashim, Menteri Agama pertama Republik Indonesia, dan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sejak lahir,
ia dibesarkan dalam tradisi keilmuan Islam yang terbuka dan mencerahkan. Masa mudanya dihabiskan di dunia pesantren dan kemudian melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar, Kairo, serta Universitas Baghdad. Dari Timur Tengah ia membawa semangat pembaruan. Bagaimana agama bisa bertemu dengan kemanusiaan tanpa harus kehilangan akar tradisi. Kembali ke tanah air, Gus Dur tidak langsung terjun ke politik. Ia mengajar, menulis, dan mendirikan lembaga kebudayaan Islam yang menjadi wadah dialog antara ulama dan intelektual. Tulisannya tajam namun penuh humor, mengajak orang berpikir tanpa memarahi, menyentuh tanpa menggurui. Pada tahun 1984, ia terpilih menjadi Ketua Umum Nahdlatul Ulama. Di tangannya, NU kembali ke Khitah 1926, menjadi gerakan sosial keagamaan, bukan alat politik. Keputusan ini menjadi tonggak sejarah bagi kemandirian umat Islam Indonesia. Gus Dur tak hanya bicara tentang Islam, tetapi tentang kemanusiaan secara universal. Ia berdiri untuk minoritas, membela yang lemah, dan melindungi hak mereka yang terpinggirkan. Ia menyapa umat Kristen dengan salam, menyambut umat Buddha dengan senyum, dan mengunjungi gereja tanpa ragu. Baginya Indonesia bukan hanya rumah umat Islam, tapi rumah semua anak bangsa. Tahun 1998, ketika rezim lama runtuh dan angin reformasi bertiup, Gus Dur muncul sebagai sosok yang menyatukan keragaman. Ia mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa, partai yang menjembatani nilai agama dan demokrasi. Dan pada 20 Oktober 1999, lewat sidang MPR, ia terpilih sebagai Presiden keempat Republik Indonesia. Sebagai Presiden, Gus Dur memimpin dengan gaya yang sederhana dan kadang tak terduga. Ia membuka keran kebebasan pers, menghapus larangan terhadap etnis Tionghoa, dan mengembalikan Imlek sebagai hari libur nasional. Keputusannya berani karena ia percaya pada satu hal: negara harus melindungi seluruh rakyat tanpa melihat asal-usul atau keyakinan. Namun, masa pemerintahannya tidak mudah. Konflik politik, krisis ekonomi, dan intrik parlemen menghantam negarawan yang lebih mencintai rakyat daripada kekuasaan. Pada Juli 2001, ia dilengsarkan melalui sidang istimewa MPR. Tapi ia menerima semuanya dengan senyum dan ucapan, "Tidak apa-apa, yang penting demokrasi berjalan." Setelah turun dari jabatan, Gus Dur kembali menjadi guru bangsa. Ia berkeliling ke pesantren, ke desa, ke komunitas yang terpinggirkan. Ia membawa pesan damai, toleransi, dan humor yang menyembuhkan. Banyak yang menyebutnya orang yang melihat dunia dengan mata cinta. Pada 30 Desember 2009, Gus Dur wafat di Jakarta. Negeri ini berduka. Ribuan orang mengiringinya ke tempat peristirahatan terakhir di Tebuireng, Jombang. Doa dan air mata mengiringi kepergian sang guru bangsa. 15 tahun kemudian, pada Hari Pahlawan 2025, pemerintah resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Abdurrahman Wahid. Penghargaan itu diberikan bukan hanya atas jasa politiknya, tetapi karena nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkannya kepada bangsa ini. Gus Dur mengajarkan bahwa toleransi bukan sekadar slogan, tetapi tindakan nyata untuk menjaga keragaman. Ia menunjukkan bahwa kebesaran seorang pemimpin tidak diukur dari lama berkuasa, melainkan dari seberapa dalam ia mencintai rakyatnya. Dalam senyum dan humornya tersimpan pesan yang abadi, "Tidak penting apa agamamu, yang penting kamu berbuat baik." Itulah Gus Dur, sang presiden rakyat, penjaga toleransi, dan kini pahlawan nasional Republik Indonesia tahun 2025. Di balik gemuruh mesin dan debu pabrik, lahir kisah tentang seorang perempuan yang berani berkata tidak pada ketidakadilan. Namanya Marsinah, seorang buruh kecil yang suaranya menggema hingga ke ruang sidang dan istana, sekalipun tubuhnya tak lagi bisa bersuara. Marsinah lahir pada 10 April 1969 di Desa Nglundo, Kecamatan Nganjuk, Jawa Timur. Ia bukan anak bangsawan, bukan pula tokoh politik.
Ia adalah pekerja biasa di pabrik arloji PT Catur Putra Surya, Porong, tempat ribuan buruh menggantungkan hidup. Sehari-hari, Marsinah dikenal rajin, cerdas, dan tak segan membela teman-temannya. Di sela kerja, ia sering mencatat keluhan karyawan, membaca berita, bahkan menulis puisi sederhana tentang keadilan. Bagi Marsinah, kejujuran dan keberanian adalah dua hal yang tidak bisa ditawar. Awal Mei 1993, pabrik tempatnya bekerja sedang bergolak. Para buruh menuntut kenaikan upah sesuai keputusan pemerintah. Namun pihak manajemen menolak dan 19 buruh dipecat karena dianggap menghasut. Marsinah tak tinggal diam. Ia menjadi juru bicara rekan-rekannya, menulis surat protes, dan mendatangi kantor militer setempat untuk menanyakan nasib mereka. Sebuah langkah yang berani, bahkan berisiko, bagi seorang buruh perempuan kala itu. Sehari setelah langkahnya itu, Marsinah dinyatakan hilang. 3 hari kemudian, tubuhnya ditemukan di sebuah gubuk sawah di Desa Jegong, Wilangan, Nganjuk. Ia telah meninggal dunia dengan tanda-tanda kekerasan yang tak terbayangkan. Kabar kematiannya mengguncang negeri ini. Marsinah menjadi simbol, bukan hanya bagi kaum buruh, tetapi bagi setiap manusia yang menuntut keadilan. Suara kecil dari ruang pabrik itu akhirnya menggema ke seluruh Indonesia, menembus batas ketakutan dan kekuasaan. Kasusnya menimbulkan gelombang solidaritas nasional dan internasional. Aktivis, mahasiswa, dan organisasi buruh bersatu menuntut pengusutan. Namun keadilan tak mudah datang. Hingga kini, siapa dalang di balik kematian Marsinah masih menjadi misteri sejarah Indonesia. Meski begitu, perjuangan Marsinah tidak berakhir di sana. Namanya menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan pekerja. Puisi-puisi ditulis untuknya, film dan teater dibuat mengenangnya, dan setiap hari buruh, namanya selalu disebut dengan hormat. 32 tahun setelah kepergiannya, pemerintah akhirnya menetapkan Marsinah sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia pada 10 November 2025. Pengakuan ini datang bukan karena kekuasaan, tetapi karena keberaniannya melawan ketidakadilan dan ketulusan hatinya memperjuangkan martabat pekerja Indonesia. Marsinah adalah wajah rakyat kecil, mereka yang bekerja tanpa henti, tanpa pamrih, namun tetap menjaga keberanian untuk berkata benar. Ia tidak punya pangkat, tidak punya senjata, namun punya hati yang tak bisa ditundukkan. Dalam sunyi ia menjadi suara bagi yang tak bersuara. Marsinah, sang buruh, sang perempuan, sang pahlawan keadilan. Dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia, ada tokoh-tokoh yang berjuang bukan di medan perang, melainkan di ruang diplomasi dan hukum internasional. Salah satunya adalah Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja, seorang pemikir, negarawan, dan guru bangsa yang menjadikan hukum sebagai senjata kemerdekaan di panggung dunia. Mokhtar Kusumaatmadja lahir di Jakarta pada 17 Februari 1929 di tengah masa penjajahan yang syarat gejolak. Sejak muda, ia dikenal cerdas dan tekun menuntut ilmu. Setelah menamatkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ia melanjutkan studi ke luar negeri hingga meraih gelar doktor di Universitas Yale, Amerika Serikat dengan konsentrasi hukum internasional. Dalam dirinya, ilmu dan nasionalisme berpadu erat. Ia percaya hukum bukan sekadar teks, tetapi alat untuk menegakkan martabat bangsa. Melalui pemikiran yang jernih dan berwawasan global, Mokhtar menjadi salah satu arsitek hukum laut modern Indonesia. Ia menegaskan konsep wawasan Nusantara, pandangan bahwa laut bukan pemisah, melainkan pemersatu seluruh wilayah Indonesia. Gagasannya itu kemudian menjadi dasar lahirnya Deklarasi Juanda tahun 1957 yang mengubah cara dunia memandang wilayah kepulauan. Konsep hukum yang ia perjuangkan akhirnya diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Konvensi Hukum Laut PBB UNCLOS 1982, sebuah pencapaian monumental bagi diplomasi Indonesia. Kariernya tidak berhenti di dunia akademik. Mokhtar Kusumaatmadja dipercaya menjadi Menteri Kehakiman pada tahun 1974
dan kemudian menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada periode 1978 hingga 1988. Dalam peran itu, ia membawa prinsip hukum dan etika ke dalam setiap langkah diplomasi luar negeri Indonesia. Ia menegakkan posisi Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, bermartabat, dan berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Di balik sosoknya yang tenang dan bersahaja, tersimpan kecerdasan tajam dan semangat juang yang teguh. Ia mendidik banyak generasi muda hukum Indonesia, menanamkan keyakinan bahwa kedaulatan harus dijaga bukan hanya dengan senjata, tetapi juga dengan keadilan dan pengetahuan. Mokhtar wafat pada 6 Juni 2021, meninggalkan warisan pemikiran yang masih menjadi pijakan dalam kebijakan hukum dan diplomasi Indonesia hingga hari ini. Ia bukan hanya seorang ilmuwan hukum, melainkan pejuang intelektual yang mengangkat wajah Indonesia di mata dunia. Tahun 2025, Pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Mokhtar Kusumaatmadja. Sebuah pengakuan atas jasa dan dedikasinya dalam memperjuangkan kedaulatan hukum dan kehormatan bangsa di kancah internasional. Nama Mokhtar Kusumaatmadja kini tercatat abadi dalam sejarah bangsa sebagai penjaga nalar hukum, juru bicara kedaulatan, dan diplomat yang menautkan Indonesia dengan dunia. Ia menunjukkan kepada kita bahwa perjuangan tidak selalu dengan bambu runcing atau peluru, tetapi juga dengan pikiran yang tajam dan pena yang jujur. Saudara-saudara, di tanah Minangkabau yang berhawa sejuk dan berhati hangat, lahir seorang perempuan yang kelak menyalakan pelita ilmu bagi bangsanya. Namanya Hajjah Rahmah El-Yunusiyah, seorang pendidik, pembaharu, dan pejuang yang percaya bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar dan memimpin. Ia lahir pada 26 Oktober 1900 di Padang Panjang, Sumatera Barat, di tengah arus perubahan awal abad ke-20, ketika penjajahan masih membelenggu dan tradisi kerap membatasi langkah perempuan. Namun Rahmah kecil tumbuh dengan semangat yang melampaui zamannya. Dari ayahnya, ia mewarisi kecintaan pada agama dan ilmu. Dari ibunya, ia belajar keteguhan hati dan kasih yang tak terhingga. Ketika banyak perempuan hanya diajarkan keterampilan rumah tangga, Rahmah melihat bahwa kebodohan adalah bentuk penjajahan paling halus. Ia percaya perempuan berilmu berarti bangsa berdaya. Dengan tekad yang kuat, Rahmah mendirikan perguruan Diniyah Putri Padang Panjang pada tahun 1923, sekolah khusus bagi anak-anak perempuan yang menjadi yang pertama di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Di Diniyah Putri, Rahmah tidak sekadar mengajarkan membaca dan menulis. Ia menanamkan nilai-nilai iman, budi pekerti, dan kemandirian. Siswi-siswinya belajar ilmu agama, keterampilan hidup, serta berpikir kritis. Sekolah itu menjadi taman ilmu dan adab, tempat perempuan belajar menjadi kuat tanpa kehilangan kelembutan. Gagasannya kemudian menginspirasi banyak lembaga pendidikan Islam di Nusantara. Bahkan metode dan sistem pendidikannya diakui oleh dunia internasional. Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, memberinya gelar kehormatan Syekhah, sebuah pengakuan langka bagi seorang perempuan dari dunia timur pada masa itu. Namun perjuangan Rahmah tidak berhenti di dunia pendidikan. Ia aktif memperjuangkan hak-hak perempuan dalam Islam, menjadi anggota konstituante pada masa awal kemerdekaan, dan terus menyuarakan pentingnya moralitas dalam membangun bangsa. Dalam pandangannya, kemajuan tanpa akhlak adalah kehampaan, dan ilmu tanpa iman adalah kegelapan. Hajjah Rahmah El-Yunusiyah wafat pada 26 Februari 1969, meninggalkan warisan yang tak lekang oleh waktu. Sebuah sistem pendidikan yang memuliakan perempuan, serta keteladanan bahwa dakwah bisa dilakukan melalui pena, kelas, dan kasih sayang. Lebih dari setengah abad kemudian, pada 10 November 2025, Pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Hajjah Rahmah El-Yunusiyah, sebuah penghormatan bagi perempuan yang menyalakan obor pendidikan Islam di negeri ini. Kini, nama Rahmah El-Yunusiyah tetap bersinar di Padang Panjang,
dan di hati bangsa Indonesia. Setiap langkah siswi yang melangkah menuju sekolah adalah gema perjuangannya. Setiap perempuan yang berani bermimpi adalah buah dari visinya. Rahmah mengajarkan kita bahwa kemerdekaan sejati tidak hanya lahir di medan perang, tetapi juga di ruang belajar. Ketika perempuan diberi cahaya untuk berpikir dan hak untuk bermimpi. Saudara-saudara, dalam perjalanan sejarah bangsa ada masa-masa kelam ketika darah dan ideologi saling beradu. Di tengah kekacauan itu, berdiri seorang prajurit yang memegang teguh disiplin, kesetiaan, dan keyakinan bahwa negara harus selamat. Dialah Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo. Sosok yang namanya tak terpisahkan dari babak penting sejarah Indonesia modern. Sarwo Edi lahir pada 25 Juli 1925 di Purworejo, Jawa Tengah. Sejak muda, semangat militernya sudah terlihat jelas. Ia bergabung dalam barisan perjuangan kemerdekaan, menjadi bagian dari generasi pertama Tentara Nasional Indonesia yang menegakkan kedaulatan di tengah ancaman kolonial dan kekacauan pasca proklamasi. Namun ujian terbesar datang pada tahun 1965 saat bangsa ini dihadapkan pada tragedi besar, pemberontakan Gerakan 30 September, PKI. Sebagai Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat, Sarwo Edi memegang peranan sentral dalam memulihkan keamanan nasional. Dalam situasi yang tegang dan penuh ketidakpastian, ia mengambil langkah tegas demi menyelamatkan negara dari perpecahan. Tindakan dan kepemimpinannya sering menimbulkan kontroversi, tetapi sejarah mencatat bahwa tanpa keberaniannya, Indonesia mungkin terjebak dalam perang saudara yang berkepanjangan. Ia adalah simbol dari ketegasan tentara Indonesia dalam menjaga keutuhan bangsa. Setelah masa konflik berlalu, Sarwo Edi terus mengabdi dalam berbagai bidang. Ia pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Gubernur Akabri, dan anggota MPR Republik Indonesia. Dalam setiap jabatan, ia membawa prinsip yang sama, disiplin, kejujuran, dan dedikasi pada bangsa. Di masa senjanya, Sarwo Edi Wibowo lebih dikenal sebagai sosok yang bersahaja, tak banyak bicara, namun tegas dalam pendirian. Ia wafat pada 9 November 1989, meninggalkan jejak pengabdian yang masih diperdebatkan, namun tak dapat dihapus dari perjalanan bangsa. Tahun 2025, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sarwo Edi Wibowo sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan keberaniannya dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kini, nama Sarwo Edi Wibowo dikenang bukan hanya sebagai seorang prajurit, tetapi sebagai bagian dari sejarah yang membentuk arah perjalanan Republik ini. Ia mengajarkan bahwa setiap keputusan besar dalam sejarah lahir dari keyakinan dan tanggung jawab yang berat. Sarwo Edi Wibowo, prajurit bangsa, penjaga Republik, dan saksi sejarah dari zaman yang tak mudah. Saudara-saudara, di tanah timur Nusantara, di lembah dan teluk Bima yang biru dan megah, lahir seorang pemimpin yang menjadikan kekuasaan sebagai amanah dan rakyat sebagai sahabat perjuangan. Dialah Sultan Muhammad Salahuddin, Raja Bima yang menolak tunduk pada penjajahan dan mengabdikan hidupnya untuk martabat bangsanya. Sultan Muhammad Salahuddin lahir pada 27 Januari 1820 di lingkungan Istana Kesultanan Bima, Nusa Tenggara Barat. Sejak muda ia dididik dalam nilai agama, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Ketika kelak naik tahta menggantikan ayahandanya, ia membawa semangat baru, memimpin bukan untuk berkuasa, melainkan untuk membebaskan rakyat dari belenggu kolonialisme. Pada abad ke-19, Belanda memperluas cengkeraman kekuasaan ke wilayah timur Indonesia. Bima yang semula merdeka dan berdaulat, dijadikan bagian dari sistem pemerintahan Hindia Belanda. Namun Sultan Salahuddin menolak tunduk sepenuhnya. Ia memperjuangkan hak rakyatnya agar tetap memiliki kehormatan dan otonomi, menolak campur tangan berlebihan, dan menjaga agar adat Bima tetap hidup.
Dalam berbagai kesempatan, ia bersikap tegas menolak perintah yang merugikan rakyat. Ia menolak sistem kerja paksa dan penindasan ekonomi yang diberlakukan Belanda, serta mengupayakan agar pendidikan dan pertanian di Bima tetap berkembang. Sultan Salahuddin juga menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh Islam di Nusantara, menyerap semangat kebangkitan yang kelak menjadi landasan perjuangan kemerdekaan. Ketika gelombang perlawanan rakyat muncul di berbagai daerah, Sultan Salahuddin berdiri di barisan moral yang sama, menjadi simbol penentangan terhadap ketidakadilan kolonial. Bagi beliau, perjuangan bukan sekadar angkat senjata, tetapi menjaga harga diri, persatuan, dan keutuhan rakyatnya. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tahun 1945, Sultan Salahuddin segera menyatakan dukungan kepada Republik Indonesia. Ia mengarahkan rakyat Bima agar tetap setia kepada pemerintah baru, menjadi benteng keutuhan di kawasan timur yang strategis. Kepemimpinannya menjadi contoh bahwa semangat kebangsaan tidak hanya lahir dari pusat kekuasaan, tetapi juga dari daerah yang jauh, dari hati seorang pemimpin yang mencintai tanahnya. Sultan Muhammad Salahuddin wafat pada tahun 1951 dalam usia yang panjang dan penuh pengabdian. Ia meninggalkan warisan berupa nilai-nilai kepemimpinan yang berakar pada keadilan, kerendahan hati, dan cinta kepada rakyat. Tahun 2025, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Muhammad Salahuddin sebagai penghormatan atas perjuangannya menentang kolonialisme dan keberaniannya mempertahankan kehormatan rakyat Bima. Kini, nama Sultan Salahuddin abadi di tanah Nusa Tenggara Barat, terpatri dalam sejarah sebagai raja yang bersahaja, bijak dalam kepemimpinan, dan teguh dalam mempertahankan kemerdekaan bangsanya. Sultan Muhammad Salahuddin, pemimpin yang menjadikan takhta sebagai jalan pengabdian dan yang membuktikan bahwa cinta kepada rakyat adalah bentuk tertinggi dari perjuangan. Di Pulau Madura yang keras namun berjiwa luhur, lahir seorang ulama besar yang kelak menjadi pelita bagi Nusantara. Dialah Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif, ulama karismatik dari Bangkalan, sosok yang menuntun umat dengan ilmu, keikhlasan, dan keteguhan iman. Syekhona Khalil lahir pada tahun 1820 di Kampung Cengkebuan, Bangkalan, Madura, pada masa ketika bangsa Indonesia masih berada di bawah bayang-bayang penjajahan. Sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan dan ketekunan yang luar biasa. Ia belajar dari satu pesantren ke pesantren lain di Pulau Jawa, hingga akhirnya menuntut ilmu ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah, di mana ia memperdalam fikih, tasawuf, dan ilmu alat dari para ulama besar dunia Islam. Sekembalinya ke tanah air, Syekhona Khalil mendirikan pesantren Cengkebuan di Bangkalan, yang kemudian menjadi pusat ilmu dan spiritualitas Islam di kawasan timur Nusantara. Dari pesantren inilah lahir para murid besar, di antaranya Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, serta banyak kiai dan pejuang yang kelak menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Syekhona Khalil bukan hanya guru agama, tetapi juga penuntun moral dan semangat kebangsaan. Di tengah tekanan kolonial Belanda, ia menanamkan keyakinan bahwa ilmu dan iman adalah senjata melawan penjajahan. Ia tidak berteriak lantang di medan perang, namun membangun kekuatan dari dalam jiwa umat, melalui pendidikan, keteladanan, dan doa yang tulus. Bagi para santrinya, Syekhona Khalil bukan sekadar guru, melainkan wali ilmu. Sosok yang arif, sederhana, namun penuh kewibawaan. Ia dikenal memiliki kedalaman spiritual, dan setiap nasihatnya menjadi penuntun arah bagi banyak pejuang dan ulama. Dari tangannya lahir generasi penerus yang kelak membangun pondasi Islam dan kebangsaan Indonesia. Syekhona Muhammad Khalil wafat pada tahun 1925, dalam usia panjang dan penuh keberkahan. Namun ajarannya terus hidup di setiap pesantren, di setiap santri yang mengaji, dan di setiap hati yang menegakkan Islam dengan kasih dan ilmu. Tahun 2025, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Syekhona Muhammad Khalil
sebagai bentuk penghormatan atas jasa besarnya dalam mencerdaskan umat, membangkitkan semangat kemerdekaan, dan menanamkan nilai-nilai Islam yang damai. Kini, setiap kali azan berkumandang di langit pesantren, nama Syekhona Khalil terucap dengan penuh hormat. Ia adalah guru dari para guru, sumber inspirasi bagi kebangkitan Nahdlatul Ulama. Syekhona Muhammad Khalil, ulama pembimbing, penjaga nurani, dan pelita abadi bagi peradaban Indonesia. Dari tanah tinggi Simalungun di Sumatera Utara, lahir seorang pemimpin yang berani menentang kekuasaan kolonial demi kehormatan bangsanya. Namanya Tuan Ronda Haim Saragih, sosok yang disegani, bijaksana, dan teguh mempertahankan marwah rakyat Simalungun. Pada penghujung abad ke-19 ketika Belanda memperluas kekuasaannya ke pedalaman Sumatera Timur, ia tampil sebagai benteng perlawanan. Sebagai raja raya di wilayah Simalungun, Tuan Ronda Haim menolak tunduk kepada perintah kolonial, menolak penyerahan tanah dan kekuasaan adat yang menjadi simbol kedaulatan rakyatnya. Sejak tahun 1880, perlawanan rakyat Simalungun di bawah kepemimpinannya mulai berkobar. Ia memimpin pasukan rakyat, menyatukan para marga dan kampung di bawah panji perlawanan, melawan penindasan dan penarikan pajak yang mencekik rakyat. Meskipun menghadapi pasukan Belanda yang lebih modern, semangat juang Tuan Ronda Haim tak pernah padam. Ia bertempur bukan demi kekuasaan, tetapi demi harga diri tanah leluhur dan kemerdekaan jiwa rakyatnya. Selama lebih dari 1 dekade, perlawanan Tuan Ronda Haim menjadi simbol keberanian suku Simalungun. Namun pada tahun 1891, setelah perjuangan panjang, Belanda berhasil menaklukkan wilayahnya dengan kekuatan senjata dan tipu daya politik. Tuan Ronda Haim wafat pada tahun yang sama, namun semangatnya tak pernah mati. Rakyat Simalungun tetap mengenang namanya sebagai raja yang tak pernah tunduk, sebagai pemimpin yang lebih memilih kehormatan daripada menyerah pada penjajahan. Lebih dari 1 abad kemudian, pada tahun 2025, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Tuan Ronda Haim Saragih sebagai pengakuan atas keberanian dan keteguhannya melawan kolonialisme di tanah Batak bagian timur. Kini, nama Tuan Ronda Haim bukan sekadar tercatat di lembar sejarah, tetapi hidup dalam setiap jiwa pejuang yang menolak ketidakadilan. Ia adalah simbol keberanian lokal yang melampaui batas zaman, penjaga kehormatan tanah Simalungun, dan bukti bahwa semangat kemerdekaan lahir dari keberanian untuk berkata tidak kepada penindasan. Tuan Ronda Haim Saragih, raja yang berjuang tanpa pamrih, pejuang yang gugur dengan kehormatan, dan pahlawan sejati dari tanah Simalungun. Saudara-saudara, di ufuk timur Nusantara, di antara pulau-pulau rempah yang harum sejarah, lahir seorang pemimpin yang menjembatani masa lalu dan masa depan bangsa. Dialah Sultan Zainal Abidin Shah, Sultan Tidore yang berjasa besar dalam menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Sultan Zainal Abidin Shah lahir pada 15 Agustus 1912 di Kesultanan Tidore, Maluku Utara. Ia tumbuh dalam tradisi kerajaan Islam yang kaya nilai kepemimpinan, dengan semangat melayani rakyat dan menjaga martabat negeri. Namun zaman telah berubah ketika Belanda berkuasa, dan rakyat di timur Nusantara mulai mencari arti kemerdekaan. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Sultan Zainal Abidin Shah dengan tegas menyatakan kesetiaan kepada Republik Indonesia. Ia menjadi salah satu tokoh pertama dari Maluku dan Papua yang menyerukan bahwa seluruh wilayah timur adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI. Perannya mencapai puncak ketika pemerintah Republik Indonesia menunjuknya sebagai Gubernur Irian Barat, Papua pada 1956, sebuah jabatan yang syarat makna politik dan sejarah. Di tengah upaya Belanda mempertahankan Papua, Sultan Zainal Abidin Shah tampil sebagai simbol diplomasi dan persatuan, menghubungkan masyarakat Papua dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Ia menjelajahi berbagai wilayah timur Indonesia, bertemu tokoh-tokoh adat, pemuka agama,
dan rakyat kecil menanamkan semangat bahwa tanah Papua adalah bagian dari tanah air. Dalam setiap pidatonya, ia menegaskan satu kalimat yang menggema. Dari Tidore sampai Irian Barat, kita satu dalam merah putih. Namun perjuangannya tidak mudah. Sultan Zainal Abidin Shah menghadapi tekanan dari pihak kolonial Belanda, bahkan dari sebagian kalangan yang meragukan langkahnya. Namun ia tak pernah gentar. Ia percaya bahwa keutuhan Indonesia adalah amanah sejarah yang harus dijaga sampai akhir hayat. Sultan Zainal Abidin Shah wafat pada tahun 1967, meninggalkan warisan besar, sebuah semangat persatuan dari timur yang menjadi fondasi keutuhan NKRI. Namanya mungkin lama tenggelam dalam lembar sejarah, namun jejak perjuangannya tetap terpatri di hati rakyat Maluku Utara dan Papua. 6 dekade setelah kepergiannya, pada tahun 2025, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Zainal Abidin Shah sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian dan perjuangannya menyatukan wilayah Timur Nusantara ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi. Kini, dari Tidore hingga Papua, semangatnya tetap hidup, menyala di setiap generasi yang menjaga persatuan bangsa. Sultan Zainal Abidin Shah, sang sultan, sang diplomat, dan penjaga keutuhan Nusantara. Saudara-saudara, itulah 10 tokoh yang pada tahun 2025 dianugerahi gelar pahlawan nasional Republik Indonesia. Dari masa ke masa, bangsa ini tumbuh karena keberanian dan pengorbanan putra-putri terbaiknya. Nama-nama yang hari ini kita kenang adalah cerminan dari beragam jalan perjuangan. Dari istana hingga pabrik, dari medan perang hingga ruang kelas, dari mimbar pesantren hingga gelanggang diplomasi dunia. Mereka datang dari latar dan zaman yang berbeda, namun berpadu dalam satu semangat yang sama. Cinta kepada tanah air dan pengabdian tanpa pamrih kepada rakyat Indonesia. Penghargaan ini bukan sekadar simbol kehormatan, tetapi juga pengingat bagi generasi penerus bahwa kemerdekaan dan kemajuan bangsa tidak pernah lahir tanpa perjuangan. Semoga jasa-jasa mereka menjadi lentera yang terus menyala, menerangi perjalanan Indonesia menuju masa depan yang lebih adil, berdaulat, dan berkeadaban. Terima kasih kepada para pahlawan bangsa, jasamu abadi. Namamu tak akan hilang di telan waktu.